Oke, menurut saya perempuan itu adalah suatu sosok yang sangat hebat karena untuk saat ini seperti kita tahu emansipasi perempuan ya atau emansipasi wanita itu kan kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan para kaum lelaki tentunya. Jadi tidak membedakan antara wanita dan laki-laki. Wanita atau perempuan bagi saya adalah sosok yang agung, indah, dan harus kita hormati. Kenapa? Saya mengacu pada orang tua saya, ibu. Orang tua atau ibu kita ini adalah wanita yang sangat agung. Jangan pernah menyakiti wanita. Hormati beliau. Sosok perempuan menurut saya adalah sosok yang luar biasa karena mereka diberikan karunia yang dimana bisa mengandung atau melahirkan sosok generasi-generasi baru dan juga mereka bisa menjadikan diri mereka sendiri sebagai tumpuan. Mereka mampu berdiri atas kaki sendiri dan tahu tujuan dan apa arah hidup dan langkah mereka. Sosok perempuan di mata saya adalah orang yang fisiknya sama, derajatnya juga sama. Yang berbeda itu cuma jenis kelaminnya doang, alat kelaminnya doang. Dia ada sosok manusia yang sama seperti saya. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Yang pertama, perempuan secara kodrati bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui, di mana 3 hal tersebut tidak dapat dipindah tangankan kepada laki-laki. Yang kedua, sebagai seorang perempuan atau ibu rumah tangga, bisa menjadi guru yang hebat untuk anak-anaknya, bisa menjadi seorang dokter, bahkan seorang koki yang hebat untuk keluarganya. Menurut saya sosok perempuan adalah manusia yang tidak terlalu banyak berbeda dengan laki-laki dan mereka memiliki kekhususan seperti mereka bisa melahirkan dan menyusui, dan karenanya peran mereka dalam masyarakat itu sangat penting. Ingat bahwa perempuan adalah ibu kita, nenek kita, saudari perempuan kita, pasangan kita, rekan kerja kita, dan juga anak-anak kita. Untuk itu kita harus menghormati dan melindungi hak-hak mereka. Perempuan itu keren, sangat keren, karena mereka adalah orang-orang yang hebat. Seperti ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang mengurus anak-anaknya, dan juga para perempuan tangguh di luar sana yang sedang berjuang untuk meraih mimpi dan karirnya. That's why I say that perempuan itu keren. Saya menggambarkan seorang perempuan adalah seorang perempuan yang kuat, mandiri, dan berkarisma. Kalau untuk diskriminasi gender pernah. Jadi saya ketika memutuskan untuk ikut serta dalam kegiatan futsal dan sepak bola, itu teman-teman saya di sekeliling berkata bahwa kegiatan ini kok kamu masuk tim futsal, kok kamu masuk jadi anggota pemain bola, sedangkan itu hanya untuk laki-laki. Nah, namun karena kepercayaan diri saya dan saya rasa saya tahu kualitas diri saya mampu, jadi saya membuktikan kepada mereka bahwa walaupun kami perempuan, kami sebenarnya bisa melakukan hal-hal yang dianggap atau hal-hal yang dikira hanya untuk laki-laki saja. Pernah. Contohnya tuh gini, kan laki-laki tuh kayak di stereotipin harus kuat gitu ya. Cowok tuh harus kuat gitu. Jadi kalau lemah dikit, nanti pasti saya atau siapapun pasti diajak, cowok kok lemah, pakai rok aja sekolahnya gitu. Atau enggak, contohnya laki-laki gitu kan. Saya kan macam saya nggak suka main bola kaki, kadang nanti didiskriminasi tuh. Laki-laki nggak suka main bola, udah main boneka aja sana gitu. Lemah kali kayak cewek gitu katanya. Lah, emang cewek itu lemah? Perasaan lemah itu cuma sifat manusia gitu ya kan? Lemah itu sifat manusia. Lemah itu nggak ada berdasarkan gender. Mau cowok mau cewek itu tetap sama kita itu. Ada yang lemah, ada yang kuat. Lemah kuat itu dari sifat, bukan berdasarkan gender. Dulu saya pernah mengalami, di awal saya mengikuti suatu organisasi atau kelembagaan di mana kelembagaan tersebut menangani terkait masalah infrastruktur atau fisik. Sebagai seorang perempuan di kala itu,
kami dianggap tidak mempunyai kemampuan di bidangnya. Kami lebih dipekerjakan di lingkungan kantor, menangani terkait masalah administrasi maupun konsumsi dan yang semacamnya. Biasanya pengalaman diskriminasi yang saya peroleh lebih di lingkungan luar rumah atau di lingkungan sosial di sekitar kehidupan saya. Alhamdulillahnya di dalam keluarga kesetaraan gender sangat berfungsi sekali, di mana saya dan suami tidak ada pembagian tugas sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Jadi kami saling melengkapi di saat satu sama lain tidak dapat menyelesaikan tugas masing-masing. Yes gender di luar sana yang memang sehari-hari masih dialami adalah ketika seorang laki-laki yang memakai skincare itu masih menjadi tabu. Untuk mengalami diskriminasi tersebut, aku belum pernah mengalami. Tapi, jika melihat di lingkungan aku pernah melihat akan terjadinya diskriminasi tersebut di lingkungan aku. Ceritakan pengalaman kamu. Mengalami sih tidak, cuma saya melihat kejadian-kejadian di masyarakat kita. Salah satu yang update yang terkini beberapa malam kemarin di tingkat RW, RT ya, ada ibu-ibu ingin mencalonkan diri menjadi ketua RT. Sebagian masyarakat masih awam bahwa menjabat sebagai ketua RT atau RW itu haruslah seorang laki-laki. Padahal kemampuan wanita sekarang, kemampuan perempuan sekarang bisa melebihi kemampuan dari laki-laki tersebut. Mungkin saya sedikit share dari sebelumnya saya pernah berpengalaman di tempat lain misalnya. Memang sih terkadang kita tanpa sadar kita sendiri pun pernah melihat bagaimana orang memperlakukan orang itu berbeda atau seperti yang kita kenal diskriminasi. Misalnya kalau kita lihat di beberapa perusahaan mungkin seperti perempuan itu lebih cenderung di sebuah pelayanan mungkin diutamakan perempuan atau di lapangan diutamakan laki-laki. Itu sebenarnya adalah contoh sebuah diskriminasi. Dan menurut saya seharusnya itu tidak seperti itu gitu. Karena di setiap orang tuh punya bisa mengaktualisasikan dirinya, baik itu di bidang pelayanan ataupun di bidang lapangan. Karena selama ini yang kita ketahui ada beberapa perusahaan yang memang dia cenderung lebih men-skat-skat atau mengkategorikan wanita itu cocoknya di pelayanan kayak gitu, laki-laki itu cocoknya di lapangan. Padahal tidak seperti itu. Mereka sebetulnya bisa mengaktualisasikan diri selama memang ada kesempatan kayak gitu sih. Jadi selama masih ada kesempatan untuk apa kita menutup keinginan orang itu gitu untuk berkarya kayak gitu. Itu sih mungkin. Perempuan penyandang disabilitas lebih rentan mendapatkan diskriminasi dibandingkan perempuan yang tidak disabilitas. Misalnya seringkali mereka mendapatkan penolakan untuk bekerja di sektor tertentu, kemudian mereka mendapatkan penolakan untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan serta layanan kesehatan yang memadai karena mereka dianggap memiliki disabilitas. Mereka dianggap sebagai orang yang memiliki penyakit. Untuk itu mereka lebih baik diam di rumah dibandingkan mereka harus beraktivitas seperti bekerja dan bersekolah. Berasal dari keluarga terdekat mereka. Kecenderungannya orang tua yang memiliki anak perempuan disabilitas enggan untuk memperkenalkan anak mereka ke masyarakat karena mereka merasa malu memiliki seorang anak perempuan yang juga menyandang disabilitas, sehingga kecenderungannya mereka akan dikurung oleh keluarga mereka sendiri di dalam rumah karena orang tua meyakini hal itu lebih baik ketimbang membiarkan anak mereka beraktivitas di luar sana. Biasanya diskriminasi tersebut datang dari orang-orang terdekat mereka sih. Yang sering mengalami diskriminasi itu kawan gitu, lingkungan pertemanan, kawan gitu. Atau kadang masyarakat juga ada yang kayak gitu, tapi masih jarang saya temuin. Biasanya paling sering itu teman-teman gitu.
Pengalaman diskriminasi yang saya peroleh lebih di lingkungan luar rumah atau di lingkungan sosial di sekitar kehidupan saya. Alhamdulillahnya di dalam keluarga kesetaraan gender sangat berfungsi sekali, di mana saya dan suami tidak ada pembagian tugas sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Jadi kami saling melengkapi di saat satu sama lain tidak dapat menyelesaikan tugas masing-masing. Kalau saya lihat ya di masyarakat itu adalah mereka-mereka yang tidak pernah mau kompetisi yang dia miliki dikalahkan oleh para wanita-wanita yang hebat tersebut. Yang saya ceritakan tadi bahwa ada sosok wanita yang luar biasa ingin menjadi seorang pemimpin, tapi sebagai masyarakat awam yang umumnya adalah untuk menjabat sesuatu pejabat publik haruslah sebagai laki-laki. Biasanya kalau stereotip itu lebih ke lingkungan ya Mbak. Jadi biasanya kalau kita melabelingkan orang itu berdasarkan dari lingkungan itu, bagaimana persepsi mereka terhadap sesuatu kayak gitu. Nah, kita harus menghilangkan yang namanya stereotip buruk atau stereotip yang tidak seharusnya ada kayak gitu, supaya orang-orang juga bisa memiliki asumsi yang lebih baik, tidak hanya persepsi dari satu sisi, tapi bisa dari beberapa sisi atau secara general. Kemungkinan wanita mendapatkan diskriminasi itu terkait masalah gender itu biasanya dari masyarakat sekitar, bahkan keluarga terdekat. Tentunya kita harus waspada dan berani, apalagi di era sekarang, karena kekerasan terhadap perempuan belum punah. Dan sebagai seorang laki-laki, jaga perempuan, hormati perempuan, dan jangan sepelekan perempuan. Karena dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak ini akan tercipta sebuah kedamaian atau juga sebuah kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Kami terus mengedukasi ya. Kebetulan saya di bidang pemerhati masyarakat bahwa di era sekarang wanita hampir sama posisinya, pengetahuannya, skillnya dan segala macamnya sama dengan para laki-laki. Bagaimana saya menyikapinya adalah dengan memberikan pembuktian. Pembuktian dalam arti karena mereka telah meremehkan atau mereka telah mendiskriminasi saya secara mental saya membuktikan kepada mereka dengan prestasi yang saya dapatkan, atau saya menunjukkan bahwa ini loh, kami perempuan pun bisa, apapun yang kalian anggap kami tidak bisa, kami bisa, dan saya menunjukkannya melalui dari aksi saya, bukan dari kata-kata semata. Yang harus kita lakukan sebagai perempuan dan laki-laki adalah kita harus memahami apa itu gender, apa itu kesetaraan gender. Terus kita juga harus bertoleransi antara laki-laki dan perempuan. Ya harus tahu laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa. Juga kita harus memberikan kepada teman-teman kita, kepada lingkungan masyarakat kita, pola pikir tentang gender ini, pola pikir untuk kesetaraan gender, untuk tidak bikin pola pikir yang suka menghujat orang lain atau nggak menghina orang lain. Itu karena di Indonesia ini kan negaranya masih banyak orang-orang yang pola pikirnya itu tukang menghujat, tukang menghina orang lain, iri dan keji seperti itu. Untuk memastikan bahwa setiap perempuan, terutama khususnya perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi, adalah dengan mengedukasi keluarga mereka. Kita perlu memberikan contoh, kita perlu memberikan semangat, memberikan nilai-nilai positif bahwa ketika orang tua memiliki seorang anak perempuan yang mengalami disabilitas, itu bukan akhir dari kehidupan mereka, tetapi itu merupakan awal dari kehidupan yang lebih baik. Dengan cara memberikan fasilitas yang memadai dan memberanikan diri untuk memperkenalkan putri mereka yang mengalami disabilitas ke lingkungan masyarakat, itu merupakan cara yang terbaik untuk menjembatani kesenjangan antara perempuan dan
laki-laki, khususnya bagi mereka perempuan yang mengalami disabilitas. Tentunya dalam hal ini perlu partisipasi bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap lingkungan seperti bangunan gedung sekolah, kemudian bangunan akses perkantoran itu memadai bagi penyandang disabilitas, sehingga perempuan-perempuan penyandang disabilitas beserta perempuan-perempuan lainnya yang tidak disabilitas dapat setara dalam mengakses berbagai layanan termasuk khususnya hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan. Tentunya kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk merubah mindsetnya terkait kesetaraan gender tersebut. Tetapi sebagai perempuan yang harus kita lakukan, mungkin tidak harus membuktikan secara nyata kepada mereka, tetapi kita bisa terus belajar dan berproses dan lebih percaya diri lagi akan kemampuan yang kita miliki. Satu kata untuk perempuan, be brave. Self-love, cintai dirimu sendiri. Percaya dirilah dengan apa yang bisa kita lakukan dan capailah apa yang kau inginkan. Perempuan harus setara, perempuan harus hebat. Jangan remehkan perempuan di era sekarang. Menurut saya perempuan itu sangat multi talent. Tangguh, Berdaya.